Maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya beribu maaf. Jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Iya loh, maaf beribu maaf. Saya sampai mikir gitu. Iki pengajian ki sampai kapan toh yo? Anaknya harap dipak-pakke. Hah? Iya dong. Boleh, bukan nggak berarti boleh. Boleh, saya pernah pengajian kok. Maksud saya, nanti Bu Risma saya suruh, nanti Bu Bintang saya suruh, tolong bikin manajemen rumah tangga kekeluargaan itu. Ada 2 poin ya ikhwah. Yang pertama, kenapa ibu-ibu senang ke pengajian? Yang kedua, sampai kapan pengajian itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilansir dari Hidayatullah, Megawati, kenapa kok ibu-ibu senang banget ke pengajian? Sampai kapan ke pengajian? Baik ikhwatillah, ini merupakan pertanyaan yang kemudian butuh sebuah jawaban. Barangkali Bu Mega belum mengetahui itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah ingatkan kepada kita semuanya, wabil khususnya kaum muslimin dan muslimat, terkait daripada pengajian atau thalabul ilmi. Nabi SAW bersabda, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap laki-laki dan muslim perempuan. Jadi kalau misalkan dia laki-laki dan perempuan dan orang tersebut muslim, maka wajib melaksanakan thalabul ilmi. Bahkan ya ikhwah, thalabul ilmi adalah kewajiban. Kalau misalkan dilaksanakan, dia mendapatkan pahala, dan kalau ditinggalkan, dia mendapatkan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW pernah mengingatkan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala baik, maka orang tersebut akan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan agama. Nah, akan tetapi kalau misalkan orang tersebut tidak belajar, tidak thalabul ilmi, tidak pengajian, bagaimana oleh Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman yang baik kalau misalkan dia tidak mau melaksanakan thalabul ilmi? Maka dari itu, ketika dia melaksanakan thalabul ilmi, dia melaksanakan pengajian, maka indikasi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya dengan sangat luar biasanya. Nabi mengatakan, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia baik, maka wajib baginya memiliki ilmu. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhiratnya baik, maka wajib dirinya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat atau dunianya, atau kedua-duanya itu, maka wajib dia memiliki ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya itu mengatakan bahwa ketika orang yang melaksanakan thalabul ilmi senang dengan thalabul ilmi, Nabi SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang keluar menempuh untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surganya. Bahkan bukan hanya itu saja. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka seakan-akan dia berada di jalan agama Allah Subhanahu wa taala hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Jadi kalau misalkan bertanya, kenapa mencari ilmu? Kenapa ibu-ibu senang mencari ilmu? Itu adalah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan hanya itu saja. Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi orang yang sering melaksanakan thalabul ilmi itu, orang yang sering berangkat untuk pengajian. Bagaimana apresiasi Allah? Faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu tentunya beberapa derajat. Sampai-sampai Allah berfirman secara khusus bagi orang yang memiliki ilmu, maka Allah akan angkat dirinya beberapa derajat. Saking luar biasa pentingnya ilmu dalam kehidupan kita. Makanya wajar kalau misalkan ada seseorang yang senang berangkat ke pengajian, kalau misalkan ada seseorang yang rajin berangkat ke pengajian, karena pahala daripada Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa. Karena ini merupakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan dalam Al-Qur'an akan ditinggikan derajat orang yang memiliki ilmu. Bagaimana orang tersebut memiliki ilmu? Kalau misalkan dia tidak pengajian, kalau misalkan dia tidak thalabul ilmi. Maka dari itu, thalabul ilmi ini merupakan kewajiban yang bukan datang daripada kita, akan tetapi daripada Allah dan Rasul-Nya, agar kita senantiasa melaksanakan thalabul ilmi. Bahkan kalau misalkan kita melihat daripada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu agungnya thalabul ilmi itu.
Kenapa demikian? Karena tatkala orang mempunyai ilmu, dia akan mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Dia akan mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sehingga orang-orang akan mengamalkan kebaikan dan akan menjauhi kejelekan, menjauhi larangan, menjauhi subhat yang datang kepada dirinya. Maka dari itu, ketika ada pertanyaan, kenapa senang datang ke pengajian? Karena itu merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau misalkan Allah dan Rasulnya sudah perintahkan kepada kita, dan ini cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, maka otomatis segala perintahannya kita akan laksanakan. Karena kita betul dan kita mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, sampai kapan mencari ilmu itu? Minal mahdi ilal lahdi. Dari semenjak kita dilahirkan sampai ke liang lahat. Sebelum kita meninggal, nyawa kita masih ada di kerongkongan, gargoro yugargiru, maka thalabul ilmi masih tetap harus dilaksanakan. Saking pentingnya thalabul ilmi. Karena dengan thalabul ilmi kita bisa mengetahui bagaimana ibadah yang baik, bagaimana ibadah yang kemudian nantinya akan peluang besar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengetahui bagaimana syarat sahnya, bagaimana rukunnya, bagaimana yang akan membatalkan kalau misalkan dalam sholat dan sebagainya. Maka itulah pentingnya kedudukan ilmu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik ya ikhwah, itulah yang mungkin bisa kami sampaikan, dan kalau misalkan masih ada kekurangan dari jawaban kami, mungkin nanti kita akan tambahkan lagi bagaimana jawaban selanjutnya. Ikhwafillah. Mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjawab Ibu Mega yang mungkin kebingungan tentang yang pertama, kenapa senang thalabul ilmi atau pengajian. Yang kedua, sampai kapan thalabul ilmi itu. Mungkin hal ini bisa sedikitnya menjawab dari pertanyaan Ibu Mega. Aku qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, panglima tertinggi loh. Saya aja bisa beli kapal apa bu? Pesawat. Cewek loh. Lah mbok tiru saya dong ya. Aduh, gimana sih ibu-ibu supaya menyemangati gitu loh. Saya melihat ibu-ibu tuh ya, maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya beribu maaf. Jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Iya loh, maaf, beribu maaf. Saya sampai mikir gitu, iki pengajian ki sampai kapan toh yo? Anaknya harap dipakai. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim.